Aloysius Parianto, CM. Silakan Romo. Selamat sore, Bapak dan Ibu yang terkasih. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa Romo. Baik, saya ingin membacakan dari Injil Yohanes bab 15, kalau kemarin hanya sampai ayat 11, saya lanjutkan sampai dengan ayat 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut lagi hamba, tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan jika kamu dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, tema yang kita ambil pada sore hari ini adalah jadilah tanda kasih Allah. Saya yakin bahwa kita semua sadar, yakin bahwa tanda kasih yang paling besar adalah tanda kasih Allah yang diberikan kepada kita, yakni hidupnya sendiri. Tadi sebelum kita mendengarkan bacaan kitab suci, kita memandang sakramen Maha Kudus. Sakramen Maha Kudus. Barangkali bagi Bapak dan Ibu yang rajin adorasi, apakah dalam doa kerahiman ilahi, ibadat kerahiman ilahi, atau adorasi secara pribadi, kita semua memandang, atau paling tidak pada Jumat pertama, kita memandang sakramen Maha Kudus. Mungkin kita boleh bertanya kepada diri kita masing-masing, kalau pas kita memandang sakramen Maha Kudus itu, apa yang kita lihat? Apa yang kita lihat? Mungkin bagi sebagian orang hanyalah tubuh Kristus yang sedang ditaruh di monstran barangkali sebagian orang, karena itu menjadi sebuah kebiasaan saja. Tetapi bagi sebagian orang mungkin juga bisa melihat bahwa itu adalah Yesus yang memberikan dirinya untuk kita. Saya yakin sakramen Maha Kudus yang sering kita pakai untuk adorasi itu adalah sakramen Maha Kudus yang sudah dikonsakrir, dan kemudian sungguh-sungguh ketika doa syukur agung, inilah tubuhku, inilah darahku yang diberikan bagi kamu. Tuhan Yesus melalui peristiwa konsekrasi, melalui peristiwa perjamuan terakhir mengingatkan kepada kita bahwa yang diberikan kepada kita itu adalah seluruh hidupnya. Yang diberikan kepada kita adalah tubuh dan darahnya. Nah, tetapi apakah kemudian kita juga harus memberikan hal yang sama dalam hidup kita? Mungkin kita tidak bisa memberikan hal yang sama dalam hidup kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Inilah tubuhku, inilah darahku kepada orang lain yang ada di sekitar kita, mungkin kita tidak bisa. Tetapi Tuhan bisa dan memberikan itu kepada kita. Kalau hari ini kita mendengarkan, bacaan yang kita dengarkan hari ini, bab 15 ayat 9 sampai 11, itu adalah bacaan harian hari ini.
Yesus mengingatkan kepada kita sekalian, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Dan jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Kita boleh bertanya bagaimana caranya tinggal di dalam kasih Allah. Tinggal di dalam kasih Allah berarti bahwa kita bukan hanya sekedar menempel. Kita bukan hanya sekedar menempel. Bacaan hari kemarin itu adalah bacaan uh, kita adalah ranting anggur yang harus berada pada sang pokok anggur. Tetapi tinggal dalam kasih Allah, tinggal dalam Yesus, bukan hanya sekedar menempel. Karena kalau menempel itu gampang patah. Tetapi bahwa kemudian tinggal di dalam kasih Allah berarti kita harus selalu mengenakan Kristus di dalam hidup kita setiap hari. Kita harus membawa Kristus dalam kehidupan kita setiap hari. Bukan hanya pada saat kita sembahyang, bukan hanya pada saat kita merayakan Ekaristi, bukan hanya pada saat kita pulang dari gereja atau di dalam gereja kita mengenakan Kristus, tetapi hidup kita harus menjadi cerminan kasih Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran kita harus menjadi cerminan kasih Allah bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Beberapa waktu yang lalu saya berjumpa dengan beberapa pasutri ME, karena saya kebetulan juga bagian dari mereka yang pernah ikut weekend ME paling tidak. Lalu kemudian ada di ME itu di bulan-bulan ini ada doa salom ya, doa bersama dan sharing, doa bersama dan sharing. Lalu salah satu yang menjadi perbincangan kami, menjadi sharing kami adalah bagaimana kita berdialog, bagaimana kita berdialog. Tentu saja bukan hanya berdialog antara suami istri, bukan hanya berdialog di antara kita, tetapi juga bagaimana kita berdialog dengan Tuhan. Bagaimana kemudian Tuhan itu sungguh-sungguh dalam kehidupan kita ketika dalam kehidupan kita setiap hari juga sungguh-sungguh selalu kita sertakan, selalu kita bawa. Nah, kadang dalam kehidupan kita lupa membawa Tuhan, itu kadang kita lupa. Meskipun Tuhan sebetulnya ya ikut terus dengan kita, tetapi kesadaran kita bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita itu kadang kita lupa. Nah, jadilah terang kasih Allah, berarti bahwa kemudian kita harus membawa Kristus itu setiap hari dalam kehidupan kita. Saya juga tahu bahwa paling tidak yang saya alami, juga tidak mudah selalu membawa Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Karena yang sering muncul itu, yang sering nampak itu ya Parianto. Atau baik kita masing-masing, yang sering muncul itu ya kita masing-masing. Ya, kalau kita pas lagi sebel, pas lagi mangkel, mungkin kita lupa bawa Tuhan barangkali. Ya, kalau di dalam keluarga sedang marah-marahan, barangkali kita sedang lupa bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Kalau kita sedang sedang ada perselisihan dengan tetangga kita, maka kemudian barangkali kita lupa membawa Tuhan dalam hidup kita. Karena yang selalu diajarkan oleh Tuhan kepada kita adalah kasih, adalah kedamaian, adalah persaudaraan yang selalu harus kita bawa. Nah, Yesus hari ini juga mengingatkan kepada kita bahwa kamu tidak lagi menjadi hamba, tapi kamu adalah sahabat. Dan sahabat itu harus memberikan hal yang baik kepada sahabat yang lain. Sahabat itu harus memberikan contoh yang baik kepada para sahabat yang lain. Maka kehadiran kita sungguh baik itu di dalam keluarga, dalam rumah tangga, maupun di dalam kehidupan berlingkungan, di dalam kehidupan menggereja, tantangan terbesar kita adalah bagaimana kita selalu mewartakan Kristus dalam hidup kita. Pada saat saya bertugas di Papua Barat, tidak selalu mudah, tetapi justru saya merasakan sungguh bahwa kemudian dialog-dialog rohani, dialog-dialog dengan Tuhan itu kadang muncul pada saat-saat situasi sulit. Muncul pada saat-saat situasi sulit. Kalau sedang gembira, kita itu kadang lupa membawa Tuhan. Kalau sedang gembira, kadang kita itu lupa juga untuk katakanlah Tuhan terima kasih, itu kadang kita lupa.
Saya yakin Anda sekalian enggak ya, karena Anda sekalian termasuk yang rajin sembahyang kerahiman ilahi, yang setiap hari sungguh-sungguh menghidupi hidup iman dengan luar biasa. Tetapi saya merasakan kadang dalam situasi-situasi sulit, justru saya merasa bahwa kedekatan dengan Tuhan itu semakin dijalin. Karena kemudian apa? Karena kemudian saya merasakan bahwa saya ini orang yang sangat lemah, saya ini orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Saya ini orang yang membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Karena ketika di daerah pedalaman dan kemudian kita harus melayani satu tempat ke tempat yang lain, dari kampung ke kampung, kadang kita kalau hanya, saya merasa kadang kalau hanya mengandalkan diri saya sendiri capek. Capek. Kalau hanya mengandalkan diri saya sendiri, rasanya mau pergi ke stasi itu juga membutuhkan perjuangan yang luar biasa. Berangkat tidak, belum lagi kalau cuacanya sedang tidak bagus, membayangkan perjalanan yang harus jatuh bangun dengan sepeda motor, itu sudah rasanya antara berangkat dan tidak. Tetapi bahwa kemudian saya selalu membutuhkan kekuatan Tuhan. Dalam perjalanan saya sering mengatakan, Tuhan, kamu sudah mengutus saya jauh-jauh ke tempat ini. Jauh dari mana-mana, perjalanan yang luar biasa melelahkan. Mosok kamu tidak memberikan kekuatan kepada saya. Itu yang sering saya sampaikan ketika saya perjalanan menuju ke stasi. Lalu kemudian ketika sampai di stasi, melihat wajah-wajah umat yang kemudian dengan gembira menyambut kami datang. Bukan karena kami disambut dengan luar biasa, enggak. Tetapi bahwa kemudian ada wajah-wajah kerinduan dalam diri mereka untuk kemudian mendengarkan sabda Tuhan, untuk kemudian merayakan Ekaristi. Wajah-wajah kerinduan itu yang kemudian memberikan bagi kami, bagi saya dan juga teman-teman yang bersama dengan saya, lalu kemudian capek, jatuh bangun itu menjadi terbayar. Karena ternyata kehadiran kami menjadi berkat bagi mereka. Dan saya sampai dengan saat ini saya masih sangat senang menceritakan pengalaman-pengalaman seperti itu karena pengalaman-pengalaman seperti itu jarang didapat di kota. Ya, jarang didapat di kota. Kalau di kota, di Surabaya apalagi, mau pergi kemana, tinggal ambil kunci, starter, pencet pedal gas, dan kemudian sudah sampai. Ya. Mau hujan, mau panas, di Surabaya sangat mudah dicapai. Pengen sesuatu, tinggal bilang. Kalau di Jawa, Jawa pada umumnya. Tetapi tantangannya tentu saja menjadi lebih besar karena kemudian kalau di Jawa, apakah kemudian saya sebagai imam, lalu juga kemudian sungguh-sungguh membawa hidup kesederhanaan, membawa hidup ketaatan, membawa hidup rohani itu bagi orang-orang yang saya jumpai atau tidak. Tentu pengalaman-pengalaman seperti ini tidak hanya di kampung atau di pedalaman, tetapi kalau di kota kadang tanda kasih itu kadang eh, bukan hal yang bukan sesuatu yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa, kadang enggak. Ya, kadang kita itu kan pengennya, wah mari kita buat yang besar, mari kita buat yang mungkin akan mengagumkan dan sebagainya. Tetapi kalau di kota seperti ini, bagi saya kadang eh, setiap sebelum Paskah, sebelum masa Prapaskah, kami punya kebiasaan untuk datang mengunjungi para lansia. Datang mengunjungi para lansia, memberikan kesempatan kepada mereka untuk pengakuan dosa, lalu juga kadang kalau ada yang perlu perminyakan, perminyakan. Dan ini bagi saya menjadi pengalaman yang menarik karena setiap kali kunjungan kepada para lansia itu eh, disapa saja mereka itu sudah sangat luar biasa gembira. Disapa saja itu sudah menjadi sangat luar biasa gembira. Dikunjungi saja itu sudah bagi mereka itu sudah apa rasanya eh, wah ini ada yang mengatakan wah ini Tuhan yang hadir padahal Parianto juga yang hadir, atau kemudian wah ini berkat
Apalagi kalau kemudian sebelum pulang, ayo Ma kita sembahyang bareng, Opa kita sembahyang bareng. Meskipun saya yakin kadang juga mengunjungi mereka, mendengarkan mereka juga bukan hal yang gampang. Karena kalau para lansia itu kalau sudah, apalagi kalau yang masih agak apa namanya masih senang cerita, wah itu ceritanya panjang. Gitu. Kalau mengunjungi para lansia, kita pengennya nanti 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit, akhirnya menjadi setengah jam. Ya. Karena di wilayah kami lansianya cukup banyak. Jadi kalau sudah waktunya kunjungan lansia seperti itu harus menyiapkan dari pagi Pak, sampai siang paling tidak. 1-2 jam tidak cukup. Karena kadang mereka bercerita, ya ceritanya kadang ya ngalor ngidul ya. Ceritanya kadang ya macam-macam. Tetapi bahwa kemudian mereka didengarkan, dikunjungi, itu sudah menjadi kegembiraan bagi mereka. Dan itu juga menjadi kegembiraan bagi saya. Ya, menjadi berkat bagi saya. Karena kadang juga pengalaman-pengalaman iman mereka, perjuangan-perjuangan iman mereka, juga mereka ceritakan. Cerita tentang masa lalu, bagaimana mereka aktif, bagaimana mereka berusaha untuk menggerakkan lingkungan, bagaimana mereka memperjuangkan iman di dalam keluarga, itu juga menjadi berkat bagi saya tentu saja. Nah, para saudari dan saudara yang terkasih, kalau kita ingin menjadi tanda kasih Allah, maka yang pertama kita harus tinggal di dalam Allah. Kita harus tinggal di dalam kasih Allah. Dan yang kedua kita juga harus berani untuk kemudian pergi. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi hidup kita juga kita persembahkan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya yakin Anda sekalian di dalam keluarga, ketika Anda hadir dengan segala kasih, ketika Anda hadir dengan segala kesabaran, ketika Anda hadir dengan segala kelemah lembutan, ketika Anda hadir dengan segala kebijaksanaan, maka saya yakin itu juga menjadi tanda kasih Allah. Dan kita juga diajak untuk hadir juga di dalam keluarga-keluarga di sekitar kita. Akan menjadi berkat tentu saja kalau keluarga-keluarga Kristiani juga kemudian memberikan contoh teladan yang baik bagi keluarga-keluarga yang lain. Dan saya yakin yang Anda lakukan hari ini, yang kita lakukan hari ini, doa bersama, saya tadi mencoba melihat ada yang dari mana Kendari, ada yang dari mana-mana. Saya yakin ini adalah usaha kita untuk selalu tinggal dalam Allah. Usaha kita juga untuk selalu mewartakan kasih Allah. Bahkan dalam Zoom pun, melalui media Zoom pun, kita bisa saling memberkati satu dengan yang lain. Maka para saudari dan saudara yang terkasih, kalau Yesus menawarkan hidupnya, memberikan hidupnya untuk kita, maka sebetulnya kita tidak perlu khawatir karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Dan yang dibutuhkan dari kita adalah kesediaan diri untuk selalu hidup ada dalam Allah. Dan kesediaan diri kita untuk selalu berani menjadi pewarta kasih, menunjukkan teladan kasih bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, memberikan teladan kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga kehadiran kita di dalam keluarga, kehadiran kita di lingkungan, kehadiran kita dalam hidup menggereja, sungguh-sungguh juga menjadi tanda kehadiran Allah bagi yang lain, menjadi berkat bagi yang lain. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita mengakhiri devosi pada sore hari